Berkata Al-Imam Al-Bukhari, dan nama beliau adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim rahimahullah, babu ma yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Bab apa-apa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarahnya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa kadang ada ma yulqi fi qalbil insan ma yusrifuhu an muradih. Kadang seorang itu dia mendapati dalam perjalanan hidupnya sesuatu yang memalingkan dari keinginannya. Kadang dia ingin baik, namun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Datang godaan dari arah ini dan arah itu. Kadang dia ingin jujur, tetapi ada saja godaan untuk dia berbohong. Kadang dia ingin melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah, tetapi ada saja godaan dari internal, dari eksternal yang mendorong dia untuk keluar dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan ma yahulu bainal mar'i wa qalbi. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hadis. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala katsiran ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlif la wa muqallibal qulub. Sering kata Abdullah ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah dengan sumpah berbunyi demikian, tidak demi zat yang membolak-balikan hati, tidak demi zat yang membolak-balikan hati. Jamaah yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sumpah itu adalah ucapan yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan di dalam konsep fikih, saya rasa para jamaah pernah mendengar ada yang dinamakan dengan yamin lahu. Yamin lahu. Yamin sumpah, lahu adalah sumpah yang tidak diniatkan sumpah. Artinya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pasti seorang itu dia akan bersumpah. Dan di dalam petunjuk Nabi SAW, tatkala seorang bersumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la tahlifu bi abaikum wa la bi ummahatikum, man kana halifan falyahlif billah. Jangan engkau bersumpah dengan nama ayah kalian, ibunda kalian, kata Nabi SAW. Namun bersumpahlah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW kalau beliau bersumpah, beliau menyinggung nama Allah, menyebut nama Allah, wallahi, wallahi. Nah, di antara yang dipakai oleh Nabi SAW untuk bersumpah adalah wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikan hati, demi zat yang membolak-balikan hati. Dipilih kata ini oleh Nabi SAW sebagai isyarat bahwa hati kita itu mudah terbolak-balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menurut para ulama, hati itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan qalb. Memang kalau kita artikan secara kamus Arab Indonesia, qalbun itu lebih sering diartikan dengan jantung. Sehingga penyakit jantung itu jalqah fil qalb dalam bahasa Arab. Namun keterkaitan antara jantung dan hati itu hampir menjadikan itu seperti satu bagian. Sehingga dalam bahasa Arab dinamakan qalbun adalah hati.
Kenapa hati dinamakan dengan qalb? Li taqallubihi. Taqallub itu artinya berbolak-balik. Sangat mudah jiwa atau hati kita itu berbolak-balik, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu Nabi SAW kalau beliau bersumpah, beliau mengatakan la wa muqallibal qulub, tidak demi zat yang mampu membolak-balikkan hati. Karena hati kita gampang terbolak-balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis yang lain, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Rabbnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Artinya adalah demikian jemaah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agama. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk selalu menjaga keistiqomahan hatinya. Karena ini menjadi penentu apakah nanti kepalanya, tangannya, kakinya melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah ataukah tidak. Beberapa hadis sebelumnya telah kita baca bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu telah menentukan bagi manusia bagiannya dalam zina. Dia tidak bisa lari. Mata zinanya dengan melihat, lisan zinanya dengan bicara, kemudian jiwa berangan-angan. Dan disitulah dia akan memerintahkan untuk farj atau kemaluannya melakukan hal yang melanggar syariat ataukah tidak. Maka hati ini ibarat supir. Seorang yang dia menjaga keistiqomahan dan kebersihan hatinya, insya Allah zahirnya itu akan baik. Oleh karena itu di dalam hadis yang juga pernah kita baca di dalam kitab Al-Qadar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ini ada satu daging. In saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik maka akan baik semua anggota badan. Kalau buruk akan buruk semua anggota badan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Hati kita jamaah yang berbahagia. Dan subhanallah, hati ini ketika dia itu baik akan berefek di dalam jasmani. Maka tidak sedikit ahli medis yang mereka itu melakukan terapi penyakit zahir atau jasmani dengan memperbaiki perasaan, kejiwaan seseorang. Kalau hatinya bersih dari penyakit yang kotor, hasad, iri, dengki, suka mengadu domba, bersih dari ini semuanya, insya Allah zahirnya juga akan baik. Kenapa? Karena ada kolerasi yang sangat erat antara kebaikan dan kebersihan hati seseorang dengan anggota badan. Dan subhanallah, hal yang patut untuk kita perhatikan bersama, jamaah yang berbahagia, obat dari penyakit hati ini bukanlah nutrisi makanan ataupun minuman dan yang lainnya, namun hati untuk menjadikannya bersih selalu adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang yang dia terkena penyakit dengki, iri, hasad, itu nggak akan sembuh walaupun pendapatannya atau gajinya dilipat gandakan, walaupun dia telah memiliki barang yang mewah yang dia inginkan, walaupun dia itu telah mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau hasad, iri dan dengki masih ada, tidak akan sembuh kecuali dengan dia membuka Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telaah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Disitulah dia akan mendapatkan obat dari penyakit hati yang menghantuinya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dinamakan syifa, obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan di dalam Al-Quran yang itu adalah obat. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah hadis yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting bahwa kita patut untuk menjaga kebersihan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua adalah hadis yang datang juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kisah antara Nabi SAW dengan seorang bocah kecil di kota Madinah di kala itu yang dikenal dengan nama Ibnu Sayyad. Barangkali para jamaah pernah membaca dalam kisah-kisah sejarah ada anak kecil yang bernama Ibnu Sayyad, dan anak ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia keanehan dengan melakukan praktek-praktek sihir. Mungkin kalau kita istilahkan pada zaman sekarang ini tukang sihir begitu. Ini Ibnu Sayyad. Sehingga pada suatu hari Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyad ini dengan tujuan ingin membuka kesesatannya. Dan di dalam hadis Nabi SAW, kita itu tidak boleh datang kepada dukun pada jamaah. Bahkan ancamannya itu ada 2 jenis, sesuai dengan motif kita datang ke dukun. Kalau untuk konsultasi saja, bertanya saja, hukumannya dari Nabi SAW tidak diterima, sholatnya selama 40 hari. Seandainya kita konsultasi dan mengiyakan, mempercayai ucapan dukun tersebut, tukang ramal, tukang sihir, yang dimaksud dukun adalah tukang ramal, tukang sihir, Nabi SAW telah mengancam kalau dia itu telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena Nabi SAW menvonis paranormal, dukun, tukang ramal, tukang sihir sebagai pendusta, sedangkan kita mempercayainya. Logikanya demikian, jamaah berbahagia. Nabi SAW menvonis tukang ramal itu sebagai pendusta. Beliau mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada paranormal, di zaman dulu itu dinamakan arraf. Arraf itu dari kata-kata arafa, mengetahui. Jadi itu label diberikan kepada orang yang sok tahu barang yang hilang. Sehingga orang-orang datang ke dia, saya kehilangan sepeda motor. Coba gimana caranya biar kita tahu? Bukannya datang ke Pak Polisi, ke kantor polisi untuk dilacak, datang kepada dukun dan tukang ramal. Tidak diterima sholatnya 40 hari, kata Nabi. Tanya saja. Kalau dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kecuali dalam satu keadaan, dia datang ke paranormal itu untuk membongkar kedustaannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Boleh. Nah, ketika Nabi SAW datang secara sembunyi-sembunyi kepada Ibnu Sayyad, rupanya dia tahu, sehingga dia menoleh dahulu kepada Nabi SAW. Lalu baginda Rasul mengatakan kepada Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'an famahu. Saya sembunyikan untukmu sesuatu, coba tebak apa itu. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan ad-duh. Ad-duh dalam bahasa kita adalah asap. Kata Nabi SAW, ikhsa falam ta'du qadra. Celaka kamu wahai Ibnu Sayyad, kamu tidak akan melewati batasan yang Allah tentukan untukmu. Nah, jamaah yang berbahagia, para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW marah, sehingga mereka meminta izin kepada Nabi SAW akibat tingkah laku dari Ibnu Sayyad ini. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya.
izinkan saya penggal lehernya. Kata Nabi SAW, biarkan. In yakun huwa fala tuti'hu. Kalau bocah kecil ini adalah dia, kamu tidak bisa membunuhnya. Yang dimaksud dia oleh Nabi SAW adalah yang kita kenal dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal, yang akan muncul di akhir zaman. Qala wa in lam yakun huwa fala khaira laka fi qatli. Kalau dia bukan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, enggak ada faedahnya membunuh dia. Biarkan saja. Maka jamaah yang berbahagia, ini memberikan faedah kepada kita bahwa ketentuan Allah tidak akan berubah. Sedikit tentang Dajjal, hadirin yang saya muliakan, itu adalah fitnah terbesar dan paling ngeri dalam perjalanan manusia. Oleh karena itu, sebelum kita mengucapkan salam dalam setiap sholat kita dianjurkan untuk berdoa berlindung dari Dajjal. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dan dari fitnah kejelekan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Demikian jemaah yang berbahagia, semoga bermanfaat majelis kita di pagi hari ini, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari seragam dan beragam fitnah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.